Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia menggelar workshop pengenalan tiang pancang dan metode pelaksanaannya di Hotel 88 Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besokan Jumat 12 Agustus 2022. Workshop yang digelar salawas 2 hari ini sebagai wadah diskusi tenaga ahli bidang konstruksi maupun stakeholder untuk mengenal dan memahami metode pemancangan pondasi serta karakteristik tanah lunak Nangkaya di Banjarmasin. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) menggelar workshop pengenalan tiang pancang dan metode pelaksanaannya di Hotel 88 Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besokan Jumat 12 Agustus 2022. Workshop yang digelar selama 2 hari ini sebagai wadah diskusi untuk tenaga ahli bidang konstruksi maupun stakeholder terkait untuk mengenal dan memahami metode dalam pemancangan pondasi serta karakteristik tanah lunak Nangkaya di Banjarmasin. Ketua Intakindo Kalimantan Selatan, Nanda Febrian Pertamajaya Wahetakuni Prima TV medahkan pelatihan ini sangatlah penting dikarenakan wayah ini pembangunan baik gedung, ruko maupun jembatan ada yang mengalami berbagai kendala, mulai dari ambruknya gedung maupun jembatan. Dalam workshop ini, ujar Nanda Febrian Pertamajaya, peserta kada hanya mendapatkan pemaparan materi, namun diajak turun ke lapangan, salah satunya melihat proses pemancangan pondasi pembangunan gedung DPRD Banjarmasin dengan menggunakan sistem injeksi. Menurut Nanda Febrian Pertamajaya, ada 3 proyek pembangunan di Banjarmasin yang menggunakan sistem injeksi, yaitu gedung DPRD Banjarmasin, Rumah Sakit Amanah Medical Klinik Banjarmasin, dan gedung Bea Cukai Jalan Ayani Banjarmasin. Nanda Febrian Pertamajaya menegaskan pemancangan pondasi dengan sistem injeksi sangatlah penting, selain kada menimbulkan getaran juga kada mengakibatkan keretakan pada bangunan yang berada di sekitar proyek. Ya, jadi Banjarmasin ini kan jenis tanahnya sebagian besar tanah rawa, tanah lunak begitu. Berbeda fondasinya dengan yang tanah keras seperti di Banjarbaru. Jadi kita perlu hati-hati karena banyaknya kejadian kegagalan bangunan. Ada jembatan lah runtuh, ada bangunan gedung lah runtuh gitu kan. Nah, jadi setidaknya kita perlu mendalami betul bagaimana sistem fondasi di Banjarmasin begitu. Apalagi Banjarmasin kan kota besar, jadi bangunannya pun mungkin lebih banyak vertikal sekarang karena lahannya sempit kan Banjarmasin. Nah, itulah yang kita khawatirkan sehingga untuk pembinaan terhadap anggota kita, khususnya ahli sipil, arsitek, perencana gedung, jalan, jembatan, itu kita kasih pembekalan berupa workshop ini. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Nasional Intakindo Hasan Husaini memedahkan banyak bangunan-bangunan yang mengalami masalah, mulai dari ambruk hingga jebolnya salah satu jembatan penghubung di salah satu daerah di Kalimantan Selatan, sehingga perlunya kecermatan dan ketelitian, ujar Hasan Husaini, dalam mengerjakan suatu proyek supaya kasus yang sama kada terulang lagi. Memang bangunan kita yang ada sekarang ini kan banyak sekali bermasalah. Intinya bermasalah. Dan salah satu puncaknya kemarin pertama dulu jembatan Tanipa. Kita juga sebagai penilai. Nanti kedua yang terkait dengan Alfamart yang kemarin kan. Nah, itu semua berujung kepada sebenarnya fondasi yang panjang. Jadi banyak walaupun sarjana teknik dan lain belum banyak mengenal sih sebenarnya apa fondasi yang panjang. Ini padahal fondasi yang panjang itu sesuatu yang sangat signifikan terkait dengan struktur bangunan, karena tidak kalau sudah dipancang dibangkit sulit untuk memperbaiki. Jadi kita harus mengenal dulu di mana. Kita tidak ada alasan bahwa kita ini tanah lunak, karena kita kan semua orang teknik itu terukur ya, berhitung untuk suatu struktur itu yang kuat dan kokoh di mana. Makanya di sini kami bersinergi dengan ahli tanah ya, Pak Dr. Rustamnya, S2-nya Jepang, S3-nya Inggris, dia memang ahli tanah artinya. Nah, makanya kami bersinergi itu dengan kami orang-orang struktur, bagaimana membuat suatu bangunan yang sesuai. Nah, artinya sesuai rencana, kokoh, kuat dan lain-lain supaya jangan ada masalah lagi.